Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Iruri Muslifar. Saya akan menyampaikan beberapa penjelasan tentang peran guru BK di masa pandemik seperti saat ini. Dapat kita lihat dan kita rasakan bahwa peran guru BK di masa PJJ atau BDR pada saat ini itu merupakan BK itu memiliki peran yang besar. Nah, di sini yang pertama itu adalah peran sentral. Kenapa? Karena peran ini termasuk proses melakukan kegiatan konseling karena kesadaran pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan belajar dari rumah atau BDR yang sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Budaya nomor 4 tahun 2020 dan nomor 15 tahun 2020. Maka dari itu, seorang konselor diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut dengan keberlangsungan peran konseling di masa pandemik COVID-19 saat ini. Nah, jadi kompetensi konselor yang diharapkan itu dari mulai pertama, kemampuan menggunakan ilmu teknologi, yang kedua, kreativitas mengelola pendekatan dan materi layanan, yang ketiga adalah kolaborasi dengan orang tua. Kompetensi yang diharapkan dari seorang konselor pada masa pandemi ini dengan tujuan agar tidak menurunnya nilai karakter dari setiap siswa selama proses pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Hal ini juga terlihat dengan jelas dari bagaimana cara berkomunikasi guru ke siswa atas kesediaan mentaati perintah ketika menerima materi pelajaran, tugas-tugas, hingga laporan orang tua mengenai perilaku anak selama melakukan belajar dari rumah. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran seorang konselor tidak serta-merta dapat dengan mudah dialihkan ke guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran hanya lebih fokus pada disiplin ilmu yang dikuasainya, yang tidak memungkinkan untuk fokus pada masalah siswanya secara personal. Peran konselor dalam melakukan bimbingan dan konseling erat kaitannya dengan pendidikan karakter yang menjadi tolak ukur terhadap pencapaian hasil belajar siswa baik secara langsung maupun tidak, menurut Willis tahun 2014 halaman 159. Pada masa pandemi COVID-19 ini, konselor memberikan peran penguat serta trik khusus pada siswa agar tidak cemas, takut hingga merasa putus asa dalam menjalani pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sisi lain, seorang konselor juga membantu menjembatani komunikasi antara orang tua dan guru dalam upaya penyelesaian masalah siswanya sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir hal tersebut. Pihak sekolah mensosialisasikan kepada seluruh siswa dan wali murid tentang bagaimana mengoperasionalkan media yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Saat siswa tidak bisa dihubungi wali kelas, wajib memberitahu kepada orang tua. Kemudian, orang tua wajib memberitahukan kepada anaknya serta mengantarkan tugas ke sekolah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jika komunikasi masih belum optimal, konselor harus menjalankan perannya sebagai pembimbing dan sebagai konselor selama pandemi COVID-19 dalam membantu komunikasi ataupun berkunjung ke rumah yang bersangkutan untuk memberikan arahan dan solusi. Kualifikasi guru dalam pelaksanaan peran BK di masa pandemi ini benar-benar dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaan problematik layanan bimbingan konseling masih terlihat jelas khususnya di Indonesia yang berada di daerah-daerah pedalaman. Problematik layanan bimbingan konseling sendiri itu adalah fasilitas. Fasilitas merupakan kebutuhan pokok dalam pembelajaran daring untuk saat ini, tapi nyatanya banyak di antara para pelajar dan guru masih belum memiliki fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, khususnya daerah pedalaman yang hampir tidak pernah menggunakan fasilitas elektronik. 2. Akses internet. Hal ini juga menjadi pokok masalah yang seringkali dikeluhkan oleh pelajar dan konselor yang memberikan arahan.
Yang ketiga adalah pengadaan kuota. Benar adanya jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mensubsidi kuota untuk para siswa dan mahasiswa. Namun hal ini tidak serta-merta membantu secara nyata masalah yang ada, karena kuota yang diberikan tidak mampu memenuhi kebutuhan kuota yang dibutuhkan saat pembelajaran daring. Yang selanjutnya, kompetensi ilmu teknologi. Hal ini sangat urgent pada saat ini. Bisa dikatakan bukan hanya para pelajar yang masih minim ilmu teknologi, tetapi nyatanya tak sedikit para guru dan konselor yang masih kurang berkompetensi dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya adalah kreativitas guru. Begitu juga dengan tingkat kreativitas guru yang beragam mampu mempengaruhi sistem pembelajaran yang ada. Hal ini menuntut para konselor membantu para siswa agar tidak bosan saat belajar di rumah. Yang selanjutnya adalah motivasi dan kemandirian yang masih belum tertanam pada setiap siswa, membuat para konselor harus lebih aktif. Hal ini biasanya terjadi karena tahapan psikologi di masa pandemi COVID-19 dan sistem pembelajaran kita yang belum menanamkannya. Selanjutnya adalah dorongan sosial. Hal ini karena ketika diadakannya PSBB atau PJJ atau BDR semakin mengakibatkan para siswa menjadi panik, cemas, dan hal-hal baru dari biasanya tidak terjadi saat pembelajaran. Selanjutnya, tugas mata pelajaran yang berlebih. Layanan BK tidak direspon benar adanya karena tugas yang melimpah diberikan para guru mata pelajaran mengakibatkan para siswa dan orang tua kerap mengabaikan peran BK di masa pandemik ini. Selanjutnya, pendampingan orang tua kurang. Hal ini terjadi karena orang tua yang memiliki pekerjaan masing-masing dan biasanya menyerahkan pembelajaran secara penuh pada sekolah. Maka situasi seperti ini para siswa dituntut orang tua mereka untuk belajar secara mandiri tanpa pendampingan. Yang terakhir, kinerja guru menurun. Stres meningkat. Hal ini diakibatkan shock attack, di mana sebelumnya para guru terbiasa menjalankan secara manual, kini dituntut untuk melek teknologi. Nah, dari problematika di atas, maka seorang konselor juga dituntut mampu memberikan motivasi baik berupa video yang dikirimkan setiap grup kelas untuk memberikan pencerahan dan semangat sehubungan dengan kesiapan siswa untuk menjalani proses belajar dari rumah, maupun dengan cara konselor turun ke lapangan untuk para siswa yang memiliki keterbatasan fasilitas dalam pembelajaran secara daring. Proses belajar diterapkan dengan memanfaatkan beberapa aplikasi pendukung untuk memfasilitasi siswa yang memilih belajar dengan sistem daring seperti Google Classroom, Google Form, Zoom, WhatsApp, Google Meet, Jitsi, dan lain-lain. Konselor juga wajib melek ilmu teknologi untuk dapat mengimbangi kebutuhan belajar siswa. Konselor diberikan kebebasan dalam memilih aplikasi yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Namun mayoritas sekolah lebih menggunakan WhatsApp dibandingkan aplikasi lain karena faktor siswa dan orang tua yang masih kurang paham mengenai teknologi dan kondisi serta jaringan yang kurang memadai khususnya di daerah pedalaman. Nah, selanjutnya adalah penguatan peran. BK memiliki peran penting dalam menunjang proses pembelajaran di saat PJJ atau BDR. Memotivasi ataupun memberikan penguatan kepada siswa merupakan hal yang harus dilakukan. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan menjadi salah satu alasan turunnya motivasi belajar siswa. Selain itu, cara belajar yang berubah dari tatap muka ke video pembelajaran juga menjadi penyebab tambahan dari rendahnya motivasi belajar mereka. Pada situasi ini, peran BK di sekolah sangat diperlukan. Maka dari itu, ada beberapa solusi yang diharapkan bisa membantu peran BK agar dapat berjalan secara optimal. Solusinya yang pertama, blended learning, metode belajar tatap kelas berpadu dengan proses e-learning secara harmonis. Yang kedua, memilah dan memilih terhadap cara belajar yang akan dilakukan untuk mengurangi rasa bosan.
Yang ketiga, layanan adaptif, layanan yang dapat menyesuaikan keadaan yang dibutuhkan. 4. Optimalisasi ilmu teknologi. Untuk sekolah sendiri harus menggalakkan sistem pembelajaran menggunakan e-learning dan media lain agar tidak mengalami shock attack. Jika dibandingkan negara lain seperti Australia, Malaysia yang sudah terbiasa belajar beriringan menggunakan e-learning tidak akan mengalami shock attack pada situasi pandemi COVID seperti sekarang. Yang kelima, peningkatan kemampuan ilmu teknologi. Bukan hanya mengoptimalkan teknologi saja yang kita tuntut, namun ilmu untuk mengoperasionalkan yang akan kita lakukan dalam menggunakan teknologi juga harus sepadan. Yang keenam, kolaborasi dengan orang tua. Peran ini juga diharapkan berjalan sesuai kebutuhan anak, di mana biasanya kuasa penuh dalam proses pembelajaran diserahkan kepada guru. Kini hal itu menjadi kerjasama antara guru dan orang tua siswa dalam mengarahkan pembelajaran jarak jauh. Media cetak. Yang ketujuh adalah media cetak. Media cetak juga diharapkan mampu memberikan materi pembelajaran secara menyeluruh bagi siswa yang memiliki handphone untuk belajar secara aplikasi. Dari solusi yang ditawarkan di atas, penguatan bisa berupa motivasi atau konseling dilaksanakan secara online atau tidak, memungkinkan konselor bisa berkunjung ke rumah siswa dengan memperhatikan protokol kesehatan. Konselor juga menjembatani proses komunikasi pihak sekolah dengan wali murid. Hal ini dilakukan ketika dibutuhkan oleh guru bidang studi nurani kelas setelah mendapati hambatan seperti keterlambatan penghantaran tugas, tidak mengerjakan tugas, tidak mengerti menggunakan aplikasi, dan lain-lain. Selain itu, konselor juga bisa membantu orang tua dalam memberikan pengawasan sekaligus pengertian agar siswa lebih tertarik terhadap pembelajaran dibanding game atau media sosial. Nah, di sini ada peran BK itu ada beberapa tahapan gitu. Jadi ada yang pertama adalah resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan seorang dalam menghadapi dan menanggulangi sengsaraan atau situasi sulit dengan cara. Jadi ada resiliensi itu terpecah menjadi 8 sub skema resiliensi. Itu ada insight, ada kemandirian, ada jujur, ada inisiatif, humor, kreativitas, dan moralitas. Insight yaitu proses perkembangan individu dalam merasa, mengetahui, dan mengerti masa lalunya. Independen yaitu kemampuan untuk mengambil jarak guna menghindari masalah yang kemungkinan akan terjadi. Relationship yaitu individu yang resilient, mampu mengembangkan hubungan yang baik dan memiliki kecakapan hidup. Inisiatif yaitu keinginan yang kuat untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Creativity yaitu kemampuan memikirkan berbagai pilihan, konsekuensi, dan alternatif dalam menghadapi tantangan hidup. Humor yaitu kemampuan individu untuk mengolah perasaan untuk menemukan kebahagiaan dalam situasi apapun. Nah, selanjutnya adalah morality, yaitu kemampuan individu untuk berperilaku atas dasar hati nuraninya. Kemudian untuk memiliki aturan dan menjunjung tinggi rasa menghargai orang lain dan di sekitarnya. Nah, itu resiliensi yang pertama. Resiliensi yang untuk kemandirian belajar. Jadi kemandirian belajar, resiliensi itu ada personal rebootness, atau selanjutnya adalah proses dan learning context. Itu skema kemandirian belajarnya. Yang selanjutnya adalah regulasi diri. Nah, regulasi diri itu ada metakognitif, ada motivasi, dan ada perilaku. Nah, jadi dari ketiga tersebut, dari mulai resiliensi, kemandirian belajar, hingga regulasi diri, itu peran BK adalah yang menguatkan peran guru tersebut agar mengoptimalkan dan memberikan strategi pembelajaran yang baik melalui aplikasi belajar online, agar siswa mampu beradaptasi dengan sistem pembelajaran daring yang belum pernah mereka terapkan.
Dari pihak orang tua diharapkan menciptakan iklim belajar yang baru dengan memfasilitasi sebisanya segala sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran dari rumah. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran BK di masa pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran jarak jauh atau BDR yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bimbingan konseling memiliki 3 peran, yaitu pertama, peran sentral yang meminta seorang konselor diharapkan mampu menggunakan ilmu teknologi dengan baik, tingkat kreativitas mengelola pendekatan dan materi layanan yang tinggi, serta kolaborasi dengan orang tua berjalan dengan baik. Kedua, kualifikasi guru di mana persoalan yang dihadapi para guru, siswa dan orang tua mampu terselesaikan. Ketiga, penguatan peran di sini bertujuan terhadap penguatan peran guru agar bisa mengoptimalkan dan memberikan strategi pembelajaran yang baik melalui aplikasi belajar online. Sedangkan siswa diminta agar mampu beradaptasi dengan sistem pembelajaran daring yang belum pernah mereka terapkan. Dari pihak orang tua diharapkan menciptakan iklim belajar yang baru dengan memfasilitasi sebisanya segala sarana dan dalam kegiatan pembelajaran daring di rumah. Sekian penjelasan saya secara singkat tentang peran guru BK di sekolah di masa pandemik saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Perkenalkan, saya Musdalifah. Saya angkatan 2010. Saat ini saya bekerja di SMP Negeri 1 Nunukan Selatan sebagai guru BK. Mungkin tanpa mengulur-ngulur waktu, saya langsung masuk saja ke materi. Yang mana di sini saya akan menyampaikan tentang peran guru BK di masa pandemi seperti ini. Karena saya mengajarnya di tingkat SMP, ya otomatis saya akan menyampaikan sesuai dengan tingkatan tempat saya bekerja. SMP itu bisa kita bilang masa dimana anak-anak rasa pengen taunya tinggi ya, untuk segala hal, terutama yang berbau atau berhubungan dengan lawan jenis. Oke, itu salah satunya. Tapi di sini kita tidak akan membahas itu, karena yang akan kita bahas di sini yaitu peran guru BK di masa pandemi. Oke, membahas tentang pandemi, seperti yang kita ketahui saat ini, seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Ya, dikarenakan pandemi ini, segala instansi termasuk instansi pendidikan itu yang awalnya tatap muka harus mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju untuk melewati prosesnya secara online. Yang mana yang namanya online, otomatis HP adalah menjadi hal yang paling dibutuhkan untuk saat ini. Terlepas dari masalah alat komunikasi, yakni HP, khususnya untuk di bidang pendidikan ya, atau di dunia pendidikan, peran guru BK itu menurut saya pribadi itu sangat penting, karena seperti yang saat ini saya alami di tempat saya bekerja. Ya, karena kebetulan saya bekerjanya di tempat atau daerah yang bisa dibilang menengah ke bawah. Ya, kalaupun ada yang menengah ke atas itu hanya beberapa persen saja. Karena kebanyakan orang tua bahkan siswa di tempat saya bekerja itu, ya jujur saja, karena pandemi ini fokus mereka terbagi menjadi dua.
ada yang mana yang satunya sekolah sebagai anak sekolahan, dan yang satunya sebagai seorang anak yang membantu orang tuanya untuk mencari uang atau mencari nafkah. Nah, kebetulan lagi di tempat saya bekerja saat ini itu kebanyakan anak-anak atau orang tua bekerja mencari uang dengan cara mengikat rumput laut. Nah, kalau kami masyarakat di Nunukan menyebutnya itu mabetang. Saya tidak tahu di tempat lain ya. Tapi yang pasti bahasa Indonesianya mengikat rumput laut. Tuh, mereka dibayar per hari. Semakin banyak tali yang mereka ikat, itu akan semakin banyak uang yang mereka atau gaji yang mereka peroleh itu semakin banyak, seperti itu. Jadi kondisi seperti ini dan hal seperti ini ya pasti otomatis membuat siswa itu menjadi pecah fokus. Kenapa saya mengatakan pecah fokus? Ya otomatis yang harusnya sebagai seorang siswa ternyata harus mencari nafkah juga untuk keluarganya ataupun untuk dirinya sendiri. Apalagi ya akibat pandemi ini kan tidak hanya di dunia pendidikan saja yang merasa perubahannya atau merasa akibat sesuatu yang berbeda lah gitu. Terutama di pekerjaan juga kena dampak. Ya mungkin maaf ada yang tiba-tiba harus diberhentikan dari pekerjaannya. Ya akhirnya anak pun ikut andil untuk membantu orang tua mencari uang. Nah, jika hal ini sudah seperti ini, ya jujur saja sebagai guru BK tidak bisa lagi seperti dulu yang sebelum ada pandemi yang hanya sekedar bawa menunggu laporan dari para guru atau guru dari wali kelas atau guru mapel. Ya otomatis kondisi seperti ini sekarang kerja guru BK menurut saya pribadi menjadi lebih double ya. Kenapa saya mengatakan double? Ya memang sih sebenarnya dulu juga tetap turun tangan dalam artian kunjungan rumah jika memang siswa itu sudah masalah siswa itu tidak bisa atau siswa itu tidak bisa dihubungi atau tidak bisa ketemu pada saat jam sekolah. Nah, tetapi sekarang ya selain harus datang ke rumah siswa bersangkutan, ya kondisi seperti ini ya jujur aja sebagai manusia biasa sedikit banyak kita pasti memikirkan kondisi kesehatan kita sendiri kan. Ya tidak munafik lah, kita juga manusia biasa, kita juga punya keluarga yang harus kita jaga. Selain diri kita sendiri, kita juga punya keluarga yang harus kita jaga. Itu juga harus kita pikirkan kan. Tetapi ya tidak mungkin juga kan bahasanya kita membiarkan siswa kita yang saat ini kondisi pandemi seperti ini bermasalah dan kita membiarkannya gitu, dalam artian ya meminta siswa yang lebih aktif di saat seperti ini. Itu tidak bisa menurut saya. Ya harus dari kitanya sebagai guru BK yang lebih giat lagi, lebih proaktif lagi karena kondisi seperti ini. Yang pasti buat saya pribadi, peran guru BK di masa pandemi ini menurut saya luar biasa dan sangat penting atau riskan, karena tidak mungkin yang berkunjung ke lapangan atau turun tangan itu hanya kesiswaan atau guru mapel atau wali kelas. Tidak mungkin, karena di mana-mana dan sepemahaman saya, saat siswa sudah bermasalah dan wali kelas atau guru mapel sudah tidak sanggup untuk menyelesaikannya, ya guru BK dan kesiswaan ya harus turun tangan. Kalau misalnya ternyata guru BK juga sudah tidak sanggup, ya kesiswaan gitu. Akan tetapi di sini, alhamdulillah bersyukurnya saya bekerja di tempat yang guru mapel, wali kelas, kesiswaan, kepala sekolah juga mendukung pekerjaan kami gitu. Ya saya selama ini yang saya alami ya, sudah nggak bisa sih saya hitung udah berapa kali kunjungan ke rumah siswa di kondisi pandemi, tapi jujur udah banyak banget lah gitu.
Karena kebetulan saya megang anak asuh kelas 7. Jadi jika ada siswa yang bermasalah, khususnya yang masa pandemi ini terkait misalnya yang awalnya bisa dihubungin lewat HP, tiba-tiba hilang kabar, atau misalnya memang dari awal kegiatan pembelajaran tidak punya HP, itu akan beda penanganan. Misalnya kalau dari awal pembelajaran terkendala di masalah alat komunikasi, ya kami memberikan solusi. Si anak datang ke sekolah tentu saja dengan wajib memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan. Datang ke sekolah, karena kami dari Senin sampai Jumat, jadi datang ke sekolah itu membawa buku pelajaran sesuai dengan hari yang dia datang ke sekolah. Misalnya Senin pelajaran agama bahasa Indonesia, jadi bawa buku pelajaran itu, dan gurunya standby di sekolah sehingga bisa memberikan tugas ke siswa yang bersangkutan tadi yang tidak memiliki alat komunikasi. Nah, beda jika dengan siswa yang awalnya lancar untuk masalah komunikasi, alat komunikasi. Tiba-tiba di pertengahan misalnya HP rusak, atau misalnya hilang kabar lah ya, nggak usah HP rusak. Kalau HP rusak ketahuan ya, sudah jelas hilang kabar sama sekali, kami tidak tahu anak ini kenapa, sakit ke apa gitu. Jadi karena buta informasi, ya otomatis saya guru BK dan kesiswaan turun tangan langsung ke lapangan. Kita mencari, yang pasti kita mencari alamat pasti atau alamat jelas anak ini, dengan tujuan kenapa kok tiba-tiba di pertengahan hilang kabar, tidak ada kabar sama sekali gitu. Nah, kita turun ke lapangan, ketemu, ya setelah kita tahu masalahnya apa, ya kita temukan bersama-sama baiknya seperti apa dan maunya bagaimana. Apakah jika jalan A sanggup, atau jika jalan B sanggup apa enggak. Jadi intinya kita meremukan bersama jalan keluarnya dan yang pasti sanggup apa enggak gitu, karena ini demi kebaikan si anak juga jika memang masih mau sekolah. Karena seperti yang sering kami temui di lapangan, nggak banyak banget sih, tapi adalah gitu beberapa siswa yang seperti di awal tadi saya sampaikan, karena mereka harus bekerja membantu orang tua juga mencari nafkah, mereka seperti merasa enak ya, sudah bisa dapat uang. Jadi pelan-pelan mereka kayak lupa tugas pokoknya, bahwa mereka ini seorang siswa yang mana tugasnya ya belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itu yang saya lihat di lapangan. Pelan-pelan mereka lupa. Jadi kalau sudah seperti ini ya, biasanya kesiswaan yang memberikan pernyataan atau memberi sikap tegas, maunya bagaimana, apakah masih betul ada niatan untuk sekolah. Jika masih ada, kita bisa atur waktu antara bekerja dengan belajar. Beda halnya jika si anak pada saat sudah kita kasih sikap tegas, masih mau sekolah atau tidak, dan ternyata sudah tidak mau, ya kami juga dari sekolah jujur tidak memaksa. Karena jika si anak sudah tidak mau sekolah dan orang tua juga sudah merasa kewalahan, menasehati, dan lain segala macam lah, ya otomatis tidak mungkin kita paksa ya. Ya memang benar pendidikan dasar itu atau pendidikan itu memang penting ya. Cuman kembali di sini jika kita memaksa, ya jangan sampai berpengaruh kepada mentalnya si anak juga. Dia sekolah hanya karena dipaksa, betul-betul dari dirinya sendiri tidak ada kemauan. Ya walaupun terkadang ada yang ngomong bahwa terkadang anak-anak dipaksa, terkadang siswa lebih baik dipaksa gitu ya. Ya cuman kalau kita telah lebih jauh, mental anak zaman sekarang jauh beda dengan mental kita yang dulu. Kita dulu dipaksa sama orang tua, ya alhamdulillah banyak yang jadi gitu. Anak zaman sekarang dipaksa sedikit aja udah berani ngomong bla 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 ke orang tuanya, udah berani mengeluarkan kata-kata yang wow gitu ke orang tuanya. Tuh anak zaman sekarang. Nah jadi jika sudah seperti itu ya intinya kami bersama-sama mencari jalan keluar, maunya seperti apa, sanggupnya seperti apa jika memang masih mau sekolah.
Jadi semua kembali ke bentuk masalahnya seperti apa penyebab masalahnya. Intinya setelah mengetahui semuanya, ya kami bersama-sama untuk meremukan atau mencari jalan keluar. Hanya saja sejauh ini, alhamdulillah sih anak didik kami, ya walaupun kami harus ke pulau, karena kebetulan ya tempat saya bekerja itu di bagian selatan gitu, bagian selatannya Nunukan. Jadi ya bisa dibilang dekat dengan pojokan, dekat dengan pelosok yang belum terjamah dengan kehidupan kota gitu. Ya jauh sekali lah gitu ceritanya kalau mau ke kota gitu. Jadi otomatis pada saat kunjungan ke rumah siswa, tidak jarang pada saat mencari alamat ya pasti ada kendala-kendala yang kami dapatkan. Misalnya kayak ternyata siswa yang kami mau datangin ini rumahnya itu di kebun. Ya bayangkan aja kebun tuh kayak gimana jalanannya, medannya kayak gimana. Seru sih, ya buat saya seru, pengalaman baru gitu nah. Cuman ya itu pasti awalnya terkejut, karena yang namanya mencari alamat yang kami juga sendiri tidak tahu, ya otomatis ternyata wow gitu ya. Tapi ya setelah ngejalanin ngerasa aduh kok seru gitu. Jadi banyak hal yang saya pribadi dapatkan selama pandemi ini, selama kunjungan ke rumah siswa bersama dengan kesiswaan. Kalau dibilang nggak mikirin masalah kesehatan, jujur kami pasti pikirkan, karena kami manusia biasa, pasti ada rasa khawatir. Hanya saja kami kembali pada niat kami bahwa kami hanya ingin anak-anak kami menyelesaikan pendidikannya. Selama kami masih bisa berusaha, kenapa kami harus tinggal diam gitu? Selama kami masih bisa bertindak, kenapa harus diam? Ya karena orang tua sudah mempercayakan kepada kami untuk mendidik anaknya, ya kami harus berusaha dulu sebelum kami mengeluarkan kata kami menyerah. Jadi jangan sampai belum berusaha kita sudah ngomong saya menyerah sama kamu. Jangan, menurut saya itu salah. Kita belum melakukan apa-apa untuk anak didik kita. Kita hanya melihat dari satu titik, dari satu sudut. Kita langsung mengeluarkan pernyataan, saya menyerah nak ngurusin kamu. Kalau kita belum melakukan apa-apa, kita baru mendengar, kita baru melihat dari satu sisi. Tapi dengan gampangnya kita langsung mengeluarkan pernyataan, kami tidak sanggup urus kamu. Ya kalau dipikir-pikir, ya buat saya pribadi ya, dengan adanya pandemi ini ya otomatis lah ya, tidak hanya saya sepertinya, pasti ada positif dan negatifnya ya. Ya yang awalnya mungkin tidak dekat sama orang tuanya karena pandemi, jadi mungkin lebih banyak waktu menghabiskan waktu di rumah bersama orang tua, bantu orang tua ngerasain gimana susahnya cari uang. Akan tetapi tidak semua merasa ada positifnya atau ada baiknya, terutama untuk anak didik yang ternyata dia betul-betul seperti tertarik dengan, dalam artian kena daya tarik dari HP, ya menghabiskan waktu dengan game yang ada di HP-nya masing-masing. Jadi ya semakin jauh, ada kemungkinan semakin jauh dari orang tuanya, dengan saudaranya, karena tadi ada yang menarik dia di HP, yaitu game. Yaitu juga masalah tersendiri ya untuk kami sebagai guru, terutama guru BK. Kalau anak-anak sudah candu, ya memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Sejauh ini, jika ada masalah yang berkaitan dengan anak-anak terlalu asik dengan game, seperti yang saya sampaikan, kami tetap duduk bersama,
mencari jalan keluar, maunya seperti apa, baiknya bagaimana. Dan alhamdulillah respon orang tua atau wali siswa itu sangat baik menurut saya, karena mereka dengan hati terbuka mau menerima saat kami memberikan saran atau ide seperti ini terkait masalah pendidikan anaknya atau kebiasaan anaknya mungkin yang beransur-ansur sudah terlalu candu dengan game gitu. Jadi ya sebenarnya di sini buat saya pribadi ya, setelah melewati semua ini, tidak hanya peran guru BK aja sih di masa pandemi ini. Semua itu menurut saya penting, dari orang tua si siswa tadi, dari siswa itu tersendiri, dari gurunya tentunya, yang mana guru sini termasuk guru mapel, wali kelas, guru BK dan lain sebagainya, dari lingkungan sekitar. Intinya semua yang ada di sekitar siswa tersebut menurut saya sangat berperan penting. Jadi bukan hanya guru BK-nya aja. Kenapa saya mengatakan demikian? Apalagi ini kondisi pandemi seperti ini ya. Ya kalau cuman misalnya guru BK doang yang beraksi atau bertindak dari pihak sekolah, misalnya cuma guru BK aja dan kesiswaan gitu. Maaf, orang tua misalnya tidak merespon, ya kira-kira ya Anda bisa pikirkan sendiri lah ya apa yang terjadi gitu. Ya mungkin ini aja kali ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.